Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Rahmatullah Tulungagung, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host dalam acara diskusi kita kali ini yang membahas mengenai isu antara konflik yang terjadi di Palestina dengan Israel. Pada diskusi kali ini saya mengajak rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri, Mbak. Baik, saya Wahyu Sadia sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum semester 3. Di sini saya akan membersamai host kita, yaitu Mbak Anggun Febrianti, dalam membahas diskusi mengenai isu konflik antara Palestina dan Israel, yang mana isu tersebut tidak hanya disiarkan dalam stasiun televisi, tetapi juga booming dalam sosial media ya. Membahas mengenai lebih lanjut terkait isu ataupun konflik yang sedang terjadi di Israel dan Palestina, apakah seberapa banyak sih Mbak Wahyu mengetahui informasi terkait isu tersebut? Ya, saya banyak mengetahui isu-isu atau konflik-konflik tersebut dari sosial media. Ya, sebagai Gen Z kan kita jarang ya Mbak untuk membaca berita ataupun melihat televisi. Saya lebih banyak melihat isu-isu tersebut itu di media sosial, yang mana kalau di Instagram itu banyak story yang membuat yang mana terdapat tagar Free Palestine ataupun OS Rafah seperti itu. Ataupun mungkin dari aplikasi TikTok saya melihat banyak postingan-postingan yang mana postingan tersebut mengajak kita untuk bersimpati untuk wilayah Palestina, ikut menyuarakan seperti itu. Iya Mbak, saya membenarkan hal tersebut karena saya sebagai Gen Z ya, dimana saya selalu beraktivitas melewat handphone, dari beranda-beranda medsos saya selalu ada berita yang dimana memposting apa sih yang sedang terjadi di sana. Selain itu juga mengupdate korban-korbannya seperti itu. Untuk Mbak Wahyu sendiri, apakah mengetahui apa sih alasan Israel melakukan penyerangan yang kita lihat dari 7 Oktober hingga sekarang yang sudah lebih dari 1 tahun Israel melakukan penyerangan terhadap wilayah di Palestina? Kalau saya pernah membaca sedikit mengenai sejarah awal mengapa Israel menyerang besar-besaran dalam wilayah Palestina. Pada tahun 1947 PBB mengusulkan untuk menjadi membelah wilayah Palestina tersebut menjadi 2 negara. Ya, yang wilayah kaum Yahudi, lalu sebagian sisa itu malah untuk wilayah Palestina, negara-negara Arab. Jadi untuk warga sipil malah sisa wilayahnya tersebut. Nah, otomatis negara-negara Arab tidak terima. Lalu ketepatan pada tahun 1948 Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, yang mana pada saat itu awal mulai konflik Israel antara Palestina itu menyebar, terjadi perang pertama antara negara Arab dengan Israel. Jadi dalam rentang waktu dari 1948 hingga sekarang, penyerangan Israel terhadap wilayah Palestina tetap terjadi. Jadi kayak terus berkelanjutan ya Mbak ya? Iya. Untuk dampaknya sendiri yang dirasakan oleh masyarakat sipil Palestina bagaimana Mbak? Soalnya kan penyerangan yang dilakukan itu tetap berkelanjutan hingga sekarang. Iya, itu sangat berdampak besar karena peperangan tersebut sangat fatal, atau bisa dikatakan sangat fatal ya Mbak ya, karena sangat besar. Nah, hal tersebut yang pertama, mereka kehilangan tempat tinggal yang mana mereka harus mengungsi dengan pengungsian tersebut seperti tidak layak dikatakan sebagai pengungsian. Dan selain itu mereka juga mendapat pemblokadan, yang mana mereka hak untuk bergerak itu dibatasi oleh masyarakat Israel. Dan bahkan pun Indonesia kan pernah memberikan bantuan dengan penggunaan rumah sakit. Nah, itu pun juga dirobohkan oleh masyarakat, oleh warga Palestina, oleh Zionis Israel itu. Jadi dampaknya korban dari masyarakat sipil Palestina yang berdampak atau menjadi korban
korban karena pengeboman yang terjadi karena peruntuhan tempat tinggal mereka tidak dapat mendapatkan akses untuk pengobatan ya Pak? Iya, itu sangat minim sekali untuk pengobatan karena di pengungsian itu juga tim medis dari pengungsian tersebut juga seperti diserang oleh Zionis Israel juga, jadi tidak ada pertolongan apapun, sangat minim sekali. Kita tahu ya Mbak ya, di media sosial itu terdapat propaganda atau berita hoax yang disampaikan oleh media Israel terkait peristiwa yang dimana yang katanya peristiwa yang terjadi di sana merupakan kesalahpahaman atau suatu hal yang bohong. Jadi yang saya ketahui itu media Israel membuat suatu propaganda yang menimbulkan terdapatnya dua kubu di masyarakat. Yang pertama adalah kubu yang menyetujui bahwa hal tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan, dan kubu lainnya adalah kubu yang masih denial bahwa yang mengakui bahwa hal tersebut merupakan konflik antara Israel dengan Palestina. Namun peperangan itu bukan hanya terjadi di wilayah sana, namun juga di media sosial. Media sosial juga seperti perang opini gitu ya, ada perang opini. Kalau menurut saya itu memang saya juga pernah melihat di media sosial itu seperti ada dua pro kontra. Kalau misalnya kita membela Palestina itu seperti ada yang pro kontra gitu ya Pak ya. Yang kontra terhadap opini kita. Tapi bisa dilihat di banyak media sosial pun yang banyak mendapatkan akibat yang fatal itu kan dari Palestina. Nah menurut saya itu memang kalau mungkin terjadi kesalahpahaman, tetapi kesalahpahaman tersebut berdampak besar kepada Palestina sendiri, karena kan mereka juga pada awal itu kan memang masih direncanakan untuk membuat dua wilayah tersebut, tetapi kan memang sudah ditolak oleh negara Arab karena memang itu wilayahnya mereka sendiri, wilayah asli mereka sendiri, kok malah dikuasai oleh pihak lain. Nah Palestina juga seperti itu, yang mana mereka malah wilayahnya sendiri, mereka juga hak untuk menguasai wilayahnya sendiri, bergerak, tapi mereka malah dibatasi ruang gerak mereka. Saya juga beropini bahwasanya yang terjadi di sana merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau dilihat dari korbannya, betul di wilayah Israel sendiri juga ada korban. Namun jumlah dari korban di Israel dibandingkan dengan Palestina itu terjadi ketimpangan yang sangat jauh, yang dimana lebih banyak di Palestina sendiri. Namun dari media Israel tersebut menyampaikan bahwasanya tetap kekeh mengakui bahwasanya di Israel juga terdapat korban akibat penyerangan dari Hamas. Karena di Palestina itu tidak pandang baik anak-anak maupun perempuan maupun sosok pemerintah di sana itu pun juga kena korbannya dari korban dari Israel. Sedangkan kalau di Israel itu mungkin hanya warga sipilnya saja yang terkena, dan mungkin itu bukan semena-mena semata-mata Palestina ingin membela Israel, itu enggak, cuma ingin membela diri. Yang saya ketahui sebenarnya kayak Hamas sebagai pembela Palestina itu tuh tidak berniat untuk melukai warga sipil dari negara Israel, namun ingin memberikan seperti bukan penyerangan sih, lebih ke perlindungan diri. Namun karena hal tersebut tapi lebih kayak meleset gitu loh, jadi yang terkena itu malah warga sipilnya. Sedangkan kan dari Zionis sendiri menyerang Israel itu tidak pandang bulu, dari anak-anak, dari orang tua, dari penyandang disabilitas juga menjadi korban gitu loh. Iya, semua menjadi korban. Kalau Israel itu kan memang kayak sopor ngebom kayak istilahnya itu sopor ngebom istilahnya. Bukan hanya fasilitas dari pembangunan rumah ataupun dari rumah sakit tadi, terus camp pengungsian, tapi pengeboman juga dilakukan oleh Zionis Israel kepada segerombolan orang. Jadi kayak ada niatnya gitu loh. Ada niatnya ingin menghancurkan dan memusnahkan produksinya. Soalnya itu kan dari negara-negara lain itu kan memberikan bantuan kan ya Mbak. Saya juga mendengar ada blokade bantuan agar tidak masuk atau agar tidak sampai disalurkan kepada
Palestina yang terdampak. Apakah itu benar tuh Mbak? Yang kita tahu kan Mbak, bahwasanya di berita seperti di media-media gitu disampaikan bahwasanya korban jiwa dari peristiwa ini sudah mencapai 42.000 korban jiwa yang sudah tewas ya Mbak ya. Itu belum lagi yang luka-luka ada ribuan kalau nggak salah Mbak. Jadi hal ini tuh bukan masalah keagamaan ataupun kerohanian, tapi lebih kemanusiaan. Karena di Palestina ya, di Palestina sendiri kan juga bukan penduduknya bukan hanya mayoritas agama Islam saja kan Mbak, juga ada agama Kristen, kemudian agama-agama lainnya yang sebelumnya mereka itu hidup damai berdampingan. Jadi kayak dari mayoritas agama-agama di seluruh dunia juga ikut bersimpati karena saudara-saudaranya kan terdampak kan. Kemudian pelaku dari pelanggaran hak ini merupakan tentunya dari presidennya ya Mbak ya, karena memberikan karena presidennya memberikan kebijakan agar untuk membasmi babi buta wilayah Palestina terserang mereka gitu. Yang menurut saya yang masih bertanggung jawab adalah presidennya dari negara Israel tentunya, yaitu Presiden Netanyahu, kemudian dari Zionis Israel sendiri yang sebagai pelaku utama dari penyerangan terhadap wilayah Palestina. Kemudian saya dengar juga ada negara-negara lain yang ikut serta atau membantu melancarkan penyerangan ini. Kalau nggak salah itu negara Amerika kan? Iya betul, Amerika yang memberikan bantuan berupa senjata untuk penyerangan ini. Ya betul. Untuk tentunya kan hal ini sudah jelas-jelas merupakan kejahatan kemanusiaan ya, karena merenggut hak untuk hidup, untuk bebas mereka juga, untuk damai, kemudian hak untuk bertempat tinggal gitu. Untuk menurut Mbak Wahyu sendiri, hak-hak apa saja yang dilanggar dalam peristiwa ini? Dan tentunya kan kalau ada pelanggaran hak kan tentunya ada suatu dokumen internasional yang mengatur. Kemudian dari Indonesia sendiri, undang-undang Indonesia sendiri, karena yang saya tahu karena Indonesia merupakan negara hukum, segala bentuk semuanya diatur oleh hukum. Kalau nggak salah untuk hak asasi manusia sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia. Untuk menurut Mbak Wahyu sendiri, apa sih yang dilanggar oleh pada peristiwa ini, dan pelanggaran bentuk apa yang diatur dalam undang-undang? Silakan Mbak. Ini kan dari pihak Israel itu kan membombardir secara babi buta Palestina, kan tidak hanya juga menyerangnya itu tidak hanya mereka dengan mengebom, tetapi langsung datang ke Palestina juga menembaki seperti itu, juga menyerang secara langsung. Nah, hal tersebut juga yang mana melanggar, kalau di internasional itu ada namanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM, itu melanggar DUHAM pasal 3 yang mana merenggut hak hidup mereka. Masyarakat Zionis Israel itu kan menyerang yang mana mengakibatkan banyak warga sipil Palestina yang menjadi korban, menjadi banyak yang meninggal, bahkan luka-luka parah. Itu kan sama saja melanggar hak tersebut. Lalu bahkan kalau Mbak Anggun tahu, banyak di sosial media kemarin itu viral yang mana ada di camp Jabail kalau nggak salah, camp Jabail di Palestina itu ada seorang perempuan yang lansia itu diserang anjing oleh Israel. Jadi dari tentara Israel itu melepaskan seekor anjing untuk menyerang seorang lansia, dan hal tersebut kan termasuk menganiaya seorang warga, menganiaya masyarakat, yang mana juga melanggar DUHAM pasal 5. Nah, untuk kan masyarakat tidak boleh dianiaya dan dilakukan secara tidak manusiawi. Ada juga penyerangannya tersebut dalam menahan
penyerangan tersebut menahan penangkapan warga Palestina, dan yang bahkan tidak hanya ditangkap saja, tapi kayak ditahan di Palestina, ditahan di Israel, yang kadang dikembalikan dalam keadaan meninggal, kadang dalam keadaan sangat kurus, tidak layak, kelaparan, sangat kurus dan banyak luka-luka. Kan itu juga termasuk melanggar Duham pasal 9, yang mana manusia itu tidak berhak untuk dilakukan penahanan, ditangkap ya, ditangkap dan dilakukan tuh. Karena yang saya ketahui di berita ataupun di media sosial, bahwasanya apabila ada seseorang warga sipil yang ditembak oleh Zionis Israel, apabila ada yang menolongnya, mereka juga ikut. Iya, mereka juga nyawanya juga ikut terenggut. Itu kan menolong ya, malah mereka juga menjadi korban. Karena di sana juga kan, selain karena hal tersebut ada blokade oleh Zionis Israel yang menyebabkan bantuan-bantuan dari negara yang ingin membantu jadi terhalang, jadi tidak tersalurkan kepada korban-korban yang terdampak. Hal itu kayak menyebabkan mereka bisa kelaparan, kemudian kekurangan air, obat-obatan. Macam mereka kan di dalam camp juga kan harus mencari-cari air dari Zionis Israel itu seperti menyumbat atau menghalangi jalan airnya juga, tidak hanya menghalangi bantuan, tapi juga sangat-sangat menyulitkan warga Palestina. Yang saya ketahui selanjutnya adalah dari kaum wanita, itu yang paling parah adalah meminum pil untuk menghambat menstruasi, karena di sana itu apalagi di camp-camp ya Mbak ya, yang sudah campnya tidak layak, kemudian tidak ada privasi bagi wanita, kemudian airnya tadi disumbat oleh para Zionis yang menyebabkan mereka meminum pil untuk menghambat menstruasi. Karena hal tersebut menurut saya itu sangat keterlaluan dan sangat kejam sekali. Untuk selanjutnya, karena kejahatan ataupun kekejaman dari Zionis Israel terhadap penduduk Palestina itu membuat seluruh masyarakat di kancah internasional itu membuka mata bahwa hal ini benar-benar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun juga genosida, karena kejahatan kemanusiaan sendiri bisa berupa pembunuhan, kemudian pemusnahan penduduk. Selanjutnya adalah pemindahan penduduk secara paksa. Sejatinya itu sebenarnya masyarakat Palestina lah yang mempunyai wilayah tersebut, namun mereka diusir dari wilayah itu sendiri. Jadi selain berdonasi, masyarakat secara general di kancah internasional juga ikut menyuarakan dengan melakukan demo di negara-negara masing-masing ya Mbak ya, untuk mendukung keadilan dan juga perdamaian agar tidak timbul lebih banyak korban lagi seperti itu. Kemudian di Indonesia sendiri kan ada gerakan yang dimana menyuarakan kejadian di Palestina seperti itu, demo untuk memboikot produk-produk ya Mbak ya, karena produk-produk yang terafiliat oleh negara Israel itu juga ikut membantu ataupun ikut membantu untuk penyerangan ya Mbak ya. Jadi pemboikotan ini sangat penting. Selain itu juga kan, kalau misalnya kita ikut memboikot barang-barang yang dikeluarkan dari produk Israel maupun negara-negara yang mendukung Israel, itu kan otomatis menghambat jalan ekonominya mereka ya Mbak ya. Betul. Dan seperti itu kan, kalau mungkin mereka ekonomi saja terhambat, bagaimana kita akan menyerang? Kita juga gini, sebenarnya kalau kita saja tidak bisa menghidupi diri kita sendiri, apalagi menghidupi orang lain kayak gitu kan, seakan-akan mereka tidak bisa menghidupi ekonomi. Jadi dia itu mengutamakan ekonomi tersebut, baru dia ingin menyerang. Jadi pemboikotan ini sangat berdampak untuk penghentian penyerangan terhadap Palestina, karena yang disampaikan oleh Mbak Wahyu sendiri bahwasanya pemboikotan ini berdampak pada negara, ekonomi negara. Jadi negara akan lebih memfokuskan sendiri kepada ekonomi di negaranya daripada untuk menyerang negara lain seperti itu. Untuk ringkasan dari kejahatan Israel terhadap Palestina yang
yang dimana salah satunya tadi merenggut nyawa, kemudian merusak merusak fasilitas, kemudian merusak hak seperti rumah, kemudian lain seperti itu, merenggut hak-hak yang mana mereka punyai gitu. selain itu blokade bantuan agar tidak tersalurkan. Jadi kayak negara masyarakat Palestina yang terdampak itu pilihannya hanya dua, Mbak. Seperti meninggal karena dibom atau meninggal karena kelaparan, seperti itu. Jadi kayak sangat parah sekali kejahatan yang dilakukan oleh, sangat-sangat tidak manusiawi gitu. betul. Jadi makanya untuk saat ini negara-negara di internasional mendorong negara-negaranya untuk mengajukan kepada PBB agar dilakukan penyelesaiannya, agar tidak banyak korban, agar kejahatan terhadap kemanusiaan ini dapat dihentikan, seperti itu. Berarti tidak hanya agama Islam saja ya Mbak, tapi seperti semua agama, semua masyarakat yang punya simpati yang hati nurani dan berpikir jernih apa yang sedang terjadi di sana, dan mengakui bahwa hal tersebut merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti itu. Sekian dari diskusi kita hari ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Wahyu karena sudah menjadi rekan saya dalam diskusi kita kali ini. Ya, saya juga sangat terima kasih kembali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Mbak Anggun, karena saya selama ini juga hanya mengetahui isu-isu tersebut dalam sosial media. Saya juga hanya melihat isu ini melanggar pasal ini hanya begitu saja. Tapi dengan saya berdiskusi dengan Mbak Anggun, saya lebih melek akan isu tersebut, melek akan konflik-konflik tersebut, yang mana kita harus melakukan tindakan lebih lanjut mengenai konflik-konflik tersebut. Tidak hanya dalam warga Palestina ya Mbak, tapi juga warga-warga yang dilanggar haknya. Seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya diskusi ini, selain menambah wawasan kita terkait isu yang sedang terjadi di Palestina sana, juga dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang melihat diskusi kita kali ini terkait isu tersebut. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.